Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai perhitungan trak di dalam tungku kupola. Kalau yang kemarin-kemarin sebenarnya kita pernah juga mempelajari tentang karakteristik tungku kupola, bahkan juga material balance untuk mendapatkan komposisi material ya, pada saat kita melakukan proses peleburan di kupola. Nah, karena hal ini juga penting harus kita ketahui, karena dengan mengetahui komposisi terak yang ada di dalam tungku kupola, maka kita sebenarnya bisa mengetahui tentang proses apa yang terjadi di dalam tungku tersebut. Kita tahu bahwa slack ataupun terak, kita tahu bahwa yang namanya slack atau terak ini biasanya kumpulan oksida-oksida di situ. Nah, sumber dari slack ini atau terak ini biasanya bersumber dari kotoran muatan yang kita masukkan ke dalam tungku kupola, kemudian juga berasal dari kokas, kemudian lining tungku, dinding tungku kupola, lining tungku kupola ini, tungku, dan kemudian satu lagi itu dari proses oksidasi yang terjadi pada logam. Jadi pada saat proses peleburan itu terjadi juga proses oksidasi dari muatan-muatan yang kita masukkan ke dalam tungku kupola. Nah, oksida-oksida yang dihasilkan dari proses oksidasi bisa jadi mengambang ikut masuk ke dalam terak. Begitu juga lining tungku ini. Lining tungku ini, dinding tungku, bisa saja kita mendapatkan terak melalui lining tungku. Pertama, pada saat kita melakukan pemasukan muatan ke dalam kupola, maka terjadi gesekan antara dinding kupola dengan muatan yang kita masukkan, maka terjadilah abrasi di situ. Nah, kedua juga pada saat terjadi peleburan tungku tinggi, temperaturnya tinggi, maka di situ pun akan terjadi proses kimiawi yang menyebabkan munculnya oksida-oksida yang akan bersatu ke dalam terak. Kemudian juga dari kokas sendiri, kokas itu tidak 100% itu kandungannya C, tapi juga ada kotoran-kotoran lain yang terkandung di dalam kokas tersebut. Nah, itu juga bisa merupakan sumber dari kupola. Kemudian kotoran muatan, ya muatan pada saat kita ambil sebelum kita lebur itu mungkin saja di dalam muatan itu terdapat kotoran-kotoran. Nah, kotoran itu masuk pada saat proses peleburan, itu pun dapat menyebabkan terjadinya slack di dalam peleburan tungku kupola tersebut. Oke, kita ingin mengatur komposisi slack di dalam kupola. Biasanya komposisi slack yang diinginkan itu memiliki basisitas, ya. Basisitas, saya katakanlah B. Basisitas ini berkisar antara 1,6 sampai dengan 1,8. Ini secara umum yang diinginkan. Di sini kita tahu bahwa yang namanya basisitas itu kita untuk menghitung basisitas kita bisa menggunakan rumus, yaitu B adalah berat CaO ditambah berat MgO dibagi berat SiO2 yang terbentuk. Ini semuanya biasanya berada di dalam slack. Walaupun demikian, walaupun bisa juga kita tambahkan Al2O3, karena Al2O3 itu bersifat amfoter, artinya dalam kondisi basah dia bersifat asam, begitu juga sebaliknya. Nah, bisa saja, tapi secara umum kita gunakan ini saja. Inilah basisitas yang diinginkan pada saat kita melakukan peleburan di tungku kupola. Oke, untuk selanjutnya kita coba menghitung
komposisi slag yang ada di dalam tungku kupola. Saya ambil aja beberapa contoh ini bagaimana kita bisa mengaturnya. Katakanlah di sini sumber slag itu berasal dari pengurangan pada bata tahan api. Ini adalah lining. BTA ini adalah bata tahan api. Kemudian oksidasi logam. Ini biasanya sebanyak 2%. Kemudian juga kita ambil dari kokas. Ini adalah sumber truk juga. Kemudian kotoran dalam muatan. Nah, ini adalah sumber truk. Katakanlah di sini ada SiO2, kemudian Al2O3, kemudian CaO, FeO biasanya plus Mn biasanya bersatu, MnO biasanya, kemudian juga MgO, kemudian CaF2. Nah, ini adalah jumlah berat. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah total dalam kilogram. Kita misalkan kita buat tabel. Ini adalah komposisi truk pada muatan. Ambil saja basic perhitungannya itu 100 kilo. Katakanlah ini adalah komposisi truk. Komposisi truk pada muatan 100 kg, biar kita lebih mudah menghitungnya. Maka di sini kita dapatkan nanti setelah itu katakanlah ini komposisi truk awal ini ya. Ini adalah komposisi truk ini yang awal. Ini komposisi truk yang kita inginkan. Komposisi truk yang dikehendaki, yang diinginkan. Katakanlah dalam SiO2 yang dihasilkan dari pengurangan BTA itu sebesar 0,03. Al2O3 juga katakanlah 0,03 kilo. CaO itu 1 kilo. Kemudian ini 0,04. Kemudian ini juga 0,7. Oksidasi logam katakanlah ini dapat 1,9, karena biasanya oksidasi logam itu sekitar 2%. Kemudian di sini 0,1, karena di sini tidak ada ya. Kemudian dari kokas sendiri itu kita dapat 0,35, 0,28, CaO 0,02, kemudian FeO adalah ini dari kokas 0,09, 0,09, MgO 0,015. Kotoran dari muatan katakanlah yang ada hanya SiO2 sebesar 0,1. Oke, maka jika kita jumlahkan ini semua berat truk yang berasal dari pengurangan pada bata tahan api, ini lining tungku, kita jumlahkan 0,03 ditambah 0,03 tambah 1, kemudian ditambah 0,04 ditambah 0,7, maka jumlahnya adalah sekitar 1,8 kilo. Nah, ini jumlahnya. Jumlah ini ke sini semua 1,8. Kemudian truk yang dihasilkan dari proses oksidasi logam yaitu 1,9
ditambah 0,1, ini sekitar 2 kilo. Kemudian truk yang dihasilkan dari koka sendiri itu, kalau kita jumlahkan ini semua 0,35, 0,28, 0,02, 0,09, 0,0, itu sekitar 0,755. 0,755. Nah, kemudian kotoran dari muatan ini sekitar 0,1. Nah, kalau kita totalkan, ini kita jumlahkan semua 1,8 ditambah 2 ditambah 0,0755 tambah 0,1, maka itu akan menghasilkan berat total 4,655 kilo. Ini kalau kita jumlahkan, SiO2 yang terbentuk totalnya adalah 2,38. Sedangkan Al2O3 adalah 0,31 dan CaO adalah 1,02. Kemudian FeO plus MnO itu sekitar 0,23 dan MgO adalah 0,715. Oke. Jadi di sini kita bisa menghitung komposisi truk yang kita hasilkan. Ini pada saat kita melakukan proses peleburan awal. Jadi komposisi truk awal itu bisa kita hitung. Ini adalah katakanlah untuk SiO2 2,38 kita bagi dengan berat total truk yang terbentuk. Ini total berat truk yang terbentuk yaitu 4,655. 2,38 dibagi 4,655 dikali 100%, maka komposisi truk awal adalah untuk SiO2 itu 51,128. Begitu juga Al2O3 0,31 kita bagi dengan 4,655, maka kita kalikan 100%, maka hasilnya adalah 6,660. Dan kemudian CaO itu adalah 21,912. Untuk FeO dan MnO yaitu sama juga perhitungan 0,23 dibagi 4,65 yaitu sebesar 4,941. Kemudian untuk MgO yaitu sebesar 15,360. Sedangkan CAF itu masih kosong. Nah, ini dalam persen ya. Semua dalam persen. Jadi ini juga kalau kita hitung ini dalam persen, 4,655 itu adalah 100%. Kalau kita lihat, dia 100%. Ini artinya 100%. Sedangkan komposisi truk yang kita inginkan, itu untuk SiO2 adalah 30-33%. Sedangkan Al2O3 itu 4-5%. Untuk CaO itu 44-48%. Untuk FeO plus MnO, katakanlah maksimumnya adalah 4%. 4,04%. Kemudian untuk MgO itu sendiri, katakanlah yang diinginkan 9-10%. CaF2 adalah 5-6%. Dan kalau kita jumlahkan persentase masing-masing ada, nanti harusnya 100% ya. Seharusnya 100%.
Nah, jadi kita bisa lihat bahwa komposisi truk awal yang kita hasilkan adalah untuk SiO2 itu sebesar 51,128%. Kemudian Al2O3 adalah 6,66%. CaO 21,91%, dan selanjutnya. Nah, sementara kita komposisi truk yang kita inginkan untuk SiO2 adalah 30-33%. Artinya, komposisi truk ini untuk yang SiO2 ini tidak masuk di dalam range yang kita kehendaki. Begitu juga dari Al2O3-nya, itu ada 6,66. Tapi yang dikehendaki hanya 4-5. Begitu juga CaO 21,9, di sini kita menghendaki 44-48%. Nah, dan selanjutnya, oleh karena itu kita memerlukan bahan tambahan lain untuk mengatur komposisi truk tersebut. Katakanlah di sini kita memiliki floor spark. Di sini katakanlah kita punya floor spark. Nah, komposisi floor spark, katakanlah kita tahu bahwa untuk CaF2-nya itu sekitar 83%. Kemudian juga ada CaO itu 15%. Dan di dalam floor spark juga ada SiO2. Itu sebesar 2%. Kemudian juga batu kapur. Kita memiliki floor spark, kemudian juga ada batu kapur. Kita tahu bahwa batu kapur itu sebenarnya adalah CaCO3. Nah, jadi ketika kita lakukan peleburan, maka biasanya CaCO3 itu akan terurai menjadi CaO plus CO2. Nah, yang jadi permasalahan, kita bisa menghitung berapa banyak CaO yang ada di dalam CaCO3. Nah, kalau kita hitung dari berat atomnya, kita tahu bahwa persen CaO, maka kita tahu bahwa Ca itu adalah 40, kemudian O adalah 16, ya. Kemudian berat CaCO3, jadi berat atom CaCO3 adalah 40 plus C itu adalah 12 plus 3 kali 16. Nah, kali 100%. Nah, jika kita hitung, jadi persentase CaO yang terkandung di dalam CaCO3 itu sekitar 56%. Andaikan kita menambahkan full spark itu sebanyak 0,5%, andaikan kita menambahkan full spark sebanyak 0,5 kilo, ya, maka kita bisa tahu berapa CaF2 yang akan kita hasilkan untuk ditambahkan ke dalam truk tersebut. Kita coba lagi hitungan berikutnya. Sedangkan full spark itu terdiri dari CaF2 sebesar 83%, kemudian CaO sebesar 15%, dan SiO2 sama dengan 2%. Jadi ini bisa kita ketahui berapa berat CaF2 yang akan ditambahkan ke dalam truk tersebut. Oke, ini saya hapus.
Jadi kalau kita tambahkan ini adalah 83/100 kita kalikan 0,5, yaitu sekitar ini adalah 15/100 kali 0,5, dan ini adalah 2/100 kali 0,5. Maka kita akan mendapatkan 83 kali 0,5 itu sebesar 0,415 kilo. Sedangkan CaO 0,075 kilo. Kemudian SiO2 itu sebesar 0,01 kilo. Nah, ini yang akan kita masukkan ke sana, kita tambahkan. Kemudian dari batu kapur, CaO, katakanlah kita tambahkan ini, CaCO3 ini, kita tambahkan sebesar 4 kilo di dalam tungku kupola tersebut. Maka berat CaO yang kita tambahkan ke dalam tungku tersebut adalah 56/100 kita kali 4 kilo, yaitu sekitar 2,24 kilo. 2,24 kilo. Oke. Nah, kita lanjutkan tabel ini. Ya, kita lanjutkan. Karena ada penambahan, sengaja saya ganti dengan warna yang berbeda. Jadi di sini ada penambahan batu kapur, yaitu 4 kilo. Kemudian dari fluorspar sebanyak 0,5 kilo. Nah, dari batu kapur kita hanya menghasilkan 2,24 kilo CaO. Ini adalah 2,24. Dari full spark SiO2 sebanyak 0,01, kemudian CaO 0,075 kilo, CaF2 ini 0,415 kilo. Nah, ini. Jadi kita masukkan ke situ. Kemudian kalau kita lihat basisitas awal berdasarkan komposisi truk ini, ya, basisitas awal yang kita hasilkan pada saat truk kita periksa awal sebelum ada penambahan batu kapur dan fluorspar, kita bisa menghitung berapa basisitasnya. Yaitu basisitas awal itu adalah berat CaO plus berat MgO per berat SiO2, atau di sini adalah 1,02. Nah, ini 1,02 kita tambah dengan MgO. Ini adalah MgO 0,715 dibagi dengan SiO2. SiO2 adalah ini 2,38. Maka kita hasilkan 0,73. Nah, basisitas hanya 0,73, artinya nilai ini lebih kecil dari 1. Maka ini kita tahu bahwa kondisi truk itu bersifat asam.
Sedangkan basisitas yang kita inginkan, itu kisarannya adalah yang diinginkan adalah kisaran 1,6 sampai dengan 1,8. Inilah basisitas yang diinginkan. Nah, oke, supaya lebih gampang kita hapus ini. Ini kita hapus. Oke. Sekarang kita coba hitung. Komposisi truk yang kita hasilkan. Kita akan coba hitung komposisi truk yang kita hasilkan. Berat total kita hitung ulang dalam kilogram. Kemudian ini adalah komposisi truk akhir. Dalam persen. Nah, kita lihat bahwa komposisi atau berat total SiO2 yang kita hasilkan setelah penambahan yaitu 2,38 kita tambahkan dengan 0,01, maka kita dapat 2,39, yaitu ini kita tambahkan dengan ini. Kemudian Al2O3 tetap di sini tidak berubah, tidak ada penambahan, yaitu sebesar 0,31 kilo. Sementara CaO yaitu 1,02 kita tambahkan dengan ini, kemudian kita tambahkan juga dengan ini. Maka hasilnya adalah 3,35 kilo. FeO dan MnO tetap tidak berubah, yaitu sebesar 0,23. Untuk MgO 0,715, ini pun tidak ada perubahan, tetap yaitu 0,715. Tetapi CaF2 ini ada sekitar 0,415. Nah, kalau kita jumlahkan semua komponen-komponen dari truk ini, 2,39 ditambah 0,31 ditambah 3,335 tambah ini dan juga tambah ini, maka total truk yang terbentuk itu sekitar 7,395. Nah, maka dari sini kita bisa hitung komposisi akhir dari truk tersebut. Gimana cara menghitungnya adalah seperti tadi kita menghitung komposisi truk awal, yaitu 2,39 dibagi 7,395 dikali 100%. Maka kita dapatkan 32,319. Nah, lantas untuk Al2O3 0,31 kita bagi dengan 7,395 kali 100%, maka kita dapat 4,9
Sedangkan CAO 3,335 dibagi ini kali 100%, maka kita dapat 45,098. Untuk FeO dan MnO menjadi 3,110. Untuk MgO 9,669. Untuk CaF 5,612. Dan ini berat total ini adalah 7,395. Kalau kita totalkan semua ini akan menjadi 100%. Tuh. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa komposisi truk yang diinginkan itu berkisar antara 30 sampai 33% untuk SeO2. Dan komposisi truk terakhir adalah 32,319. Artinya di sini sudah masuk dalam range yang kita inginkan. Begitu juga dengan Al2O3 yaitu 4,192, sementara yang dikehendaki adalah 4 sampai dengan 5. Artinya sudah masuk dalam range. Begitu juga dengan CaO yaitu sebesar 45,098, sementara yang kita kehendaki hanya 44 sampai 48. Artinya sudah masuk dalam range dan semuanya pun sudah masuk dalam range. Kita lihat ini, bandingkan dengan ini. Kemudian ini 9,669 masuk juga ke sini dan ini juga. Kita bisa lihat bahwa komposisi truk terakhir itu seluruhnya sudah masuk dalam range yang kita inginkan. Yang jadi permasalahan sekarang harus kita hitung juga apakah basisitas yang dihasilkan oleh komposisi truk yang baru ini masuk dalam range basisitas yang kita inginkan. Kita coba hitung ya. Basisitas akhir adalah sama di sini, berat CaO plus berat MgO plus berat SiO2. Maka kita bisa lihat bahwa CaO adalah 3,335 ditambah MgO 0,715 kita bagi dengan SiO2 2,39. Maka kita akan hasilkan, kalau kita hitung ini, yaitu sebesar 1,695. Artinya basisitas ini masuk dalam range yang kita inginkan. Oke, terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Oke, jadi itulah cara menghitung basisitas dari tungku kupola dengan basic perhitungan muatan 100 kilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.